Seiring pertumbuhan dan perkembangan anak di masa remaja, akan ada banyak perubahan yang harus anak dan orang tua hadapi, mulai dari perubahan fisik hingga perubahan kepribadiannya. Setiap orang tua selalu mengharapkan anak-anak memiliki karakter yang baik, tidak nakal, dan mau mendengarkan nasihat yang diberikan. Namun tidak semua dapat berjalan sesuai harapan kita. Beberapa anak remaja mungkin saja menumbuhkan sifat nakalnya. Sebenarnya teman-teman, ada beberapa hal yang menjadi penyebab munculnya kenakalan anak remaja, yaitu lingkungan keluarga dan lingkungan remaja. Anak-anak yang berada di lingkungan keluarga yang kurang harmonis seringkali menyebabkan anak memiliki sikap yang kurang baik. Di sisi lain, pergaulan anak-anak remaja juga dapat mempengaruhi sifat mereka. Lingkungan pertemanan yang buruk dan nakal membawa anak untuk menumbuhkan sikap yang serupa, teman-teman. Kenakalan remaja ini memang membawa masalah yang cukup mengganggu dan meresahkan bagi kita selaku orang tua. Tetapi bukan berarti kenakalan remaja ini tidak dapat diatasi, teman-teman. Saya coba merangkum beberapa cara untuk mengatasi kenakalan remaja. Ayo, kita simak teman-teman. Hai teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Yayan, sobat terbaikmu dari Inspiring Words, menginspirasi dunia. Yang pertama, biarkan anak remaja mengenali konsekuensi. Maksudnya gimana itu, Mas? Jadi seperti ini teman-teman. Dalam menghadapi kenakalan anak remaja, ada baiknya kita selaku orang tua tidak memarahinya atau memberikan hukuman yang berat. Kita boleh marah, tapi jangan biarkan emosi kita meluap-luap. Gimana caranya itu, Mas? Tenang. Jadi, kita selaku orang tua harus memberitahu kepada anak kita konsekuensi yang akan anak kita terima ketika melakukan tindakan tersebut. Kenapa seperti itu, teman-teman? Karena perbuatan mereka dapat berakibat buruk, melukai atau merugikan seseorang sebagai konsekuensinya. Dengan mengetahui konsekuensi yang akan mereka terima, maka anak-anak remaja akan semakin sadar, lalu bertanggung jawab atas sikap dan tindakannya. Kemudian yang kedua, berikan anak remaja ruang. Ada beberapa alasan teman-teman, mengapa anak-anak melakukan perbuatan yang negatif. Salah satunya mungkin mereka membutuhkan ruang atau kebebasan dari orang tuanya. Memang sih, anak-anak belumlah dewasa. Mereka masih dalam tahap perkembangan menuju kedewasaan. Namun ini tidak berarti kita selaku orang tua tidak dapat memperlakukan mereka seperti anak kecil. Berikan mereka ruang untuk membuat dan menentukan pilihan. Biarkan mereka bermain bersama teman-temannya, memilih apa yang ingin mereka makan atau kenakan di luar sana. Kemudian yang ketiga teman-teman, kembangkan komunikasi yang baik. Seperti yang kita ketahui, komunikasi itu merupakan kunci utama dari setiap masalah. Benar ya teman-teman? Mencari solusi dari masalah dengan kepala dingin sangatlah membantu, khususnya dalam kasus kenakalan remaja. Anak-anak remaja seringkali menghindar pembicaraan dengan orang tua sebab mereka merasa tidak nyaman, teman-teman. Mereka merasa takut terhadap orang tuanya karena mereka beranggapan kalau mereka cerita, orang tua akan bereaksi negatif. Itulah mengapa anak remaja sering memilih bercerita pada teman-temannya atau teman baiknya, teman-teman. Nah, gimana solusinya? Kita sebagai orang tua perlu menghargai dan mencoba memahami pandangan anak kita, teman-teman. Sebaiknya kita harus hindari komunikasi yang terkesan menggurui
atau menghakimi anak kita. Luangkan waktu dan berdiskusilah bersama mereka. Kemudian yang keempat teman-teman, ini termasuk yang paling penting. Apa itu? Yaitu mengganti sikap keras dengan sikap tegas teman-teman. Ingat ya, ingat ini teman-teman. Sikap tegas dan keras itu berbeda. Tegas tidak perlu dilakukan dengan emosi atau suara yang tinggi. Kita selaku orang tua cukup bersikap tegas dengan apa yang telah anak kita perbuat. Melarang anak remaja melakukan sesuatu dengan emosi hanya akan mendorong mereka menjadi pribadi yang lebih buruk teman-teman. Daripada kita menggunakan amarah, lebih baik tegurlah remaja dengan tegas dan jelas. Berikan alasan mengapa kamu tidak menyukai perbuatan mereka. Berikan juga mereka hukuman yang mendidik dan positif sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Misalnya, memotong uang jajan mereka atau memotong waktu bermain mereka. Cara mengatasi kenakalan remaja bisa dengan cara yang tegas. Tak perlu ada kekerasan pada anak kita. Dengan begitu, anak akan lebih bisa menerima dan mengerti teman-teman. Kemudian yang kelima, mengawasi pergaulan anak namun tidak mengendalikannya. Apa itu maksudnya, Mas? Jadi seperti ini teman-teman. Pergaulan anak remaja ibarat pisau bermata dua. Ini dapat menjadi hal yang positif sekaligus hal yang berbahaya bagi mereka teman-teman. Terus solusinya gimana, Mas? Kita selaku orang tua tidak perlu bersikap berlebihan sampai membatasi dan mengendalikan pergaulan mereka. Ini hanya akan membuat anak menjadi pribadi yang pilih-pilih teman dan kurang siap dalam menghadapi kehidupan sosial nantinya. Terus solusinya gimana, Mas? Ya udah, biarin anak bermain dan bergaul, teman-teman. Namun, kita awasi pergaulan mereka dengan cara kita dapat mengajukan pertanyaan atau kita bisa bertanya sesekali mengenai teman-teman mereka. Seperti itu, teman-teman. Jadi, tidak perlu dilakukan dengan sikap yang berlebihan, dengan membatasi pergaulan mereka, mengendalikan pergaulan mereka. Kita cukup dengan mengawasi. Mengawasi bukan berarti kita mengendalikan. Oke teman-teman. Yang keenam, pahami perasaan mereka. Seringkali kita selaku orang tua terlalu menekankan kepada anak kita untuk memahami perasaan kita yang terluka akibat tindakan mereka. Pernahkah kita melakukan hal yang sebaliknya teman-teman? Dalam mengatasi kenakalan remaja, orang tua juga perlu memahami apa yang anak rasakan dan mengetahui alasan mereka melakukannya. Ketika kita dapat memahaminya, maka kita juga akan menemukan solusi dan cara mengatasi yang tepat. Percayalah teman-teman. Kan bisa saja anak-anak itu melakukan perbuatan yang merugikan hanya agar mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kita teman-teman. Jadi, pahamilah perasaan anak-anak kita. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Yang ketujuh, membuat aturan dan menetapkan batasan yang jelas. Menanggapi kenakalan anak dapat kita lakukan dengan membuat aturan dan batasan yang jelas. Namun ingat teman-teman, perlu diperhatikan, aturan yang kita buat sebaiknya tidak membelenggu atau dibuat alasan asal-asalan saja. Tidak bisa seperti itu teman-teman. Jangan sampai aturan yang kita buat itu membelenggu anak kita.
Tetapkanlah aturan dan batasan dengan alasan yang jelas dan masuk akal. Contoh, menetapkan jam pulang malam dengan alasan karena berada di luar malam-malam dapat berbahaya bagi anak kita. Ajak anak kita duduk dan diskusi hal ini bersama-sama agar mereka memahami apa yang kita inginkan dan apa manfaatnya bagi mereka. Kemudian yang kedelapan, memberikan rasa percaya pada anak kita, teman-teman. Apakah kita merasa bahwa anak kita selalu bersikap nakal dan melunjak jika tidak dibatasi? Coba perlahan-lahan teman-teman berikan kepercayaan kepada anak teman-teman untuk menjalankan aktivitasnya tanpa melakukan kesalahan yang sama. Berikan anak juga kesempatan untuk berubah dan memperbaiki dirinya. Ketika mendapatkan kepercayaan diri, percayalah teman-teman, anak akan merasa bertanggung jawab dan berusaha memperbaiki sikapnya yang tidak baik. Kemudian yang kesembilan, memperkuat karakter positif anak. Apa maksudnya itu, Mas? Jadi seperti ini. Coba kita tanya pada diri kita sendiri. Apakah kita selaku orang tua mengetahui istilah positive parenting? Kalau belum, oke teman-teman, kalau belum teman-teman mengetahui ini, saya jelaskan. Pola parenting satu ini menekankan pada sifat dan karakter positif anak daripada karakter negatif mereka. Cara ini dapat kita terapkan dalam mengatasi kenakalan remaja. Caranya gimana, Mas? Kita bentuk karakter positif dalam diri anak kita berdasarkan nilai-nilai moral dan nilai agama, teman-teman. Karena apa? Karakter dan sifat baik inilah yang akan menjadi tameng pelindung anak dalam bergaul. Sehingga anak-anak kita tidak mudah terpengaruh dalam pergaulan. Jadi, kita harus kuatkan dulu pondasinya, teman-teman. Apa itu? Nilai-nilai moral dan agama. Yang terakhir, teman-teman, mengendalikan diri. Apa itu maksudnya, Mas? Begini, ini tidak kalah pentingnya, teman-teman, dalam menanggapi dan mengatasi kenakalan remaja. Selaku orang tua, kita perlu mengendalikan diri kita sendiri sebelum mengendalikan diri anak-anak kita. Gimana caranya, Mas? Seperti ini. Cobalah bersikap tenang dalam menghadapi masalah, teman-teman. Batasi juga bersikap keras atau bahkan melakukan kekerasan fisik dan mental pada anak. Ini poin paling penting ya, teman-teman. Perhatikan ini. Saya ulangi. Jangan bersikap keras atau jangan melakukan kekerasan fisik dan mental pada anak kita. Kita selaku orang tua perlu tahu juga kapan waktu terbaik bagi kita dan anak untuk berbicara bersama-sama. Mengendalikan diri juga menjadi hal penting yang kita butuhkan. Kenapa seperti itu? Sebab anak remaja senang memprovokasi orang tua sehingga orang tua bereaksi negatif. Itu sering banget terjadi, teman-teman. Anak memancing kita untuk emosi. Nah, disitulah kita dituntut untuk bisa mengendalikan diri kita agar kita tidak emosi, teman-teman. Tetap hadapi anak-anak dengan kepala yang dingin, dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, teman-teman. Iringi juga cara-cara tadi dengan doa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Karena usaha tanpa doa itu
mustahil. Doa tanpa usaha pun tidak mungkin, ya kan? Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Saya doakan teman-teman semua, termasuk saya, kita memiliki anak-anak yang baik. Anak-anak yang memiliki tingkah laku yang baik. Anak-anak yang memiliki sopan santun yang baik. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-like, subscribe, dan di-komen. Serta di-share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman Anda agar teman-teman Anda memiliki anak-anak yang baik. Anak-anak yang memiliki tingkah laku dan sikap yang baik. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Thanks for watching. Keep spirit, keep smile, and keep happy. Bye-bye.